Pemirsa, dampak bencana Sumatera masih sangat besar sampai hari ini. Pasokan sembako dan BBM belum pulih sehingga banyak warga yang harus berjalan kaki berkilo-kilometer demi mendapatkan keperluan hidup. Sementara itu pemerintah menggulirkan berbagai bantuan dan santunan bagi para korban. Semua informasi ini kami sajikan dalam rangkuman peristiwa dari bencana Sumatera berikut ini. Siapa yang menduga kalau banjir bandang telah menghapus satu permukiman warga di Desa Jamur Ujung, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Bencana ini telah memperlebar aliran sungai yang melintas di dekat desa. Akibatnya banjir menyapu rumah-rumah warga dalam waktu singkat. Arus deras banjir bahkan menghilangkan sebagian hunian hingga tidak menyisikan bangunan sedikit pun. Tidak hanya itu, banjir bandang juga menggerus lahan di mana rumah-rumah berdiri. Yang lebih menyedihkan lagi, banyak warga yang tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka. Hingga saat ini, para warga di desa ini belum memiliki kepastian di mana akan tinggal pasca bencana. Tidak hanya karena faktor biaya, tapi juga sebagian tidak lagi memiliki lahan untuk membangun rumah. Untuk sementara waktu, mereka kini bertahan di lokasi pengungsian. Suplai BBM ke wilayah tengah Aceh seperti di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah masih lumpuh karena akses jalan belum pulih. Hal ini menyebabkan harga eceran BBM di Kabupaten Bener Meriah masih tinggi. Seperti halnya jenis Pertalite dan Pertamax dibanderol dengan harga Rp30.000 hingga Rp35.000 per liter. Selain itu, untuk BBM jenis solar mencapai Rp36.000 hingga Rp38.000 per liternya. Tingginya harga BBM ini karena sulitnya mengangkut BBM dari perbatasan Aceh Utara ke Bener Meriah. Pedagang harus melewati jalur ekstrim dengan memanggul serta berjalan kaki untuk mengangkut minyak ke Bener Meriah dan Aceh Tengah. Akses jalan utama menuju Batu Buswak, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat putus total setelah banjir bandang susulan yang terjadi pada hari Minggu 14 Desember 2025. Akibatnya distribusi bantuan bagi warga terdampak bencana terpaksa dilakukan dengan berjalan kaki melewati jalur lereng perbukitan. Selain mengangkut bantuan untuk warga, masyarakat yang tinggal di daerah ini juga membawa kendaraan sepeda motor dengan cara melewati lereng bukit tidak jauh dari jembatan yang terputus. Akibat putusnya akses jalan ini, sebanyak 650 kepala keluarga di kampung ini kembali terisolir. Jalan yang amblas dan tergerus akibat banjir menjadi penyebab utama terhentinya mobilitas warga serta distribusi logistik. Pemerintah akan berikan bantuan uang tunai kepada korban terdampak bencana di 3 provinsi di Sumatera. Bentuk santunan ini beragam, mulai santunan kematian hingga jaminan hidup sementara. Pemerintah juga akan memberikan santunan sebesar Rp15 juta untuk korban tewas, serta Rp5 juta untuk korban luka berat. Selain itu, pemerintah juga akan menyediakan hunian sementara serta hunian tetap bagi korban terdampak. Lainnya, pemerintah juga memberikan jaminan hidup sementara sebesar Rp10.000 per harinya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali datang ke Aceh. Setibanya di Aceh, Gibran langsung meninjau sebuah SPBU di Kabupaten Gayo Lues untuk memastikan kelancaran distribusi BBM. Di lokasi ini, Gibran berdialog dengan warga dan para pengemudi untuk menyerap aspirasi terkait pelayanan dan distribusi BBM. Dari total 7 SPBU yang ada di Gayo Lues, saat ini baru 5 SPBU yang kembali aktif beroperasi. Dari SPBU, Gibran kemudian meninjau jembatan air Bobo yang hancur diterjang banjir bandang. Jembatan ini merupakan akses vital warga menuju rumah sakit umum daerah. Gibran juga menyempatkan untuk berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan keluhan dan kesulitan pasca banjir. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemberian relaksasi debitur kredit usaha rakyat bagi korban terdampak bencana Sumatera selama 3 tahun sebagai bentuk perlindungan bagi korban terdampak. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan ini ditetapkan dalam peraturan OJK untuk melakukan proses strukturisasi KUR dengan masa relaksasi hingga 3 tahun. Airlangga menambahkan, pemerintah akan melakukan pemerataan debitur yang terdampak di 3 provinsi. Selain itu, pemerintah juga akan menjalankan restrukturisasi KUR dalam 3 fase implementasi. 3 minggu pasca banjir bandang dan tanah longsor di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, antrian kendaraan di SPBU hingga kini masih terjadi.
Seperti yang dialami warga kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara yang harus mengantri hingga 1 km untuk mendapatkan bahan bakar minyak. Antrian panjang kendaraan seperti ini terjadi dari pagi hingga malam hari dan menyebabkan kemacetan lalu lintas. Warga Padang Sidimpuan berharap pemerintah segera menormalkan distribusi BBM, apalagi hari Natal dan Tahun Baru yang sudah di depan mata. Pasokan BBM lebih parah terjadi di wilayah tengah Aceh. Sejumlah SPBU masih belum beroperasi akibat tidak ada kiriman pasokan dari Pertamina karena akses darat masih terputus. Kondisi ini terjadi di SPBU yang ada di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah. Pihak pengelola SPBU berharap Pertamina bisa mengirimkan BBM melalui jalur udara sehingga kebutuhan BBM masyarakat dapat terpenuhi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan seluruh rumah sakit yang sebelumnya terdampak bencana Sumatera sudah beroperasi. Menkes menyebut kondisi gawat darurat dan operasi terbatas sudah bisa dilayani di rumah sakit yang sebelumnya berhenti beroperasi. Sementara untuk puskesmas dari 500-an yang terdampak, baru pulih sekitar 414 puskesmas. Menkes juga menyebut ada sejumlah puskesmas yang hilang dan terbawa arus banjir. Di sisi lain, Kemenkes akan memberangkatkan 600 dokter dan tenaga medis untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di wilayah terdampak bencana. Warga Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah, Aceh terpaksa harus berjalan kaki sepanjang 15 km ke daerah lain untuk membeli kebutuhan hidup. Hal ini dilakukan karena harga di sana jauh lebih murah daripada di desa mereka. Berjalan kaki sejauh 15 km harus mereka lakoni karena pasokan kebutuhan pokok belum sepenuhnya dapat masuk ke kawasan Aceh Tengah dan Bener Meriah. Demi mendapatkan pasokan dan harga lebih murah, mereka pun berbondong-bondong ke perbatasan desa untuk memenuhi kebutuhan dapur demi tetap makan. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.